Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Jual senjata ke kelompok separatis di Nabire, seorang polisi dan 2 warga sipil ditetapkan tersangka. Tak terima ditegur karena sering mengkonsumsi minuman keras, seorang suami di Merauke tega menganiaya istrinya. Kecewa tanah adat diklaim oleh Korem, sejumlah warga di Jalan Baru Kota Sorong memblokade Jalan Jenderal Sudirman. Polda Papua menetapkan 3 tersangka dalam kasus penjualan senjata api oleh oknum polisi pada kelompok separatis di Kabupaten Nabire, Papua, 21 Oktober lalu. Ketiganya adalah seorang anggota Brimob Kelapa II, anggota Perbakin Nabire, dan seorang ex-tentara. Mereka resmi ditetapkan tersangka oleh penyidik Polda Papua Selasa kemarin. Polisi sengaja menghadirkan ketiga tersangka dan barang bukti senjata di Mapolda Papua dalam rilis yang dipimpin Kapolda Papua. Ketiganya ditetapkan tersangka setelah polisi berhasil menangkap Bribka JH saat akan bertransaksi dengan kelompok separatis di Nabire. Saat itu Bribka JH ditangkap tim gabungan polisi dan tentara sesaat turun dari pesawat di Bandara Nabire. Bribka JH mengaku membawa senjata untuk mengamankan duta besar. Dari tangan tersangka disita senjata api jenis M16 M4, sebuah pistol lengkap dengan peluru. Senjata yang dijual ini diduga akan digunakan kelompok separatis untuk menembak polisi, tentara, dan warga sipil. Polisi kemudian mengembangkan kasus itu dengan menangkap seorang anggota Perbakin wilayah Nabire dan seorang ex-anggota TNI. Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau mengatakan, Bribka JH mengaku telah 7 kali menyelundupkan senjata api ke Papua dari Jakarta dengan upah sekali membawa senjata mendapat 20 hingga 25 juta rupiah. Dia hanya menerima ongkos hasil dia bawa senjata itu. Jadi dalam keputusan kami akan beberapa kali dia membawa dapat ongkos 10 juta, dia beberapa kali dia dapat ongkos 25 juta, yang 3 kali ongkos 30 juta, kemudian itu kita tanya untuk blok yang dapat 15 juta, kemudian untuk yang banyak lagi yang dapat 25 juta, dan yang terakhir yang 16 ini dapat. Ketiga tersangka saat ini telah ditahan di ruang tahanan Brimob Kota Raja. Kapolda meminta anak buahnya tidak menjual senjata dalam mencari nafkah hidup karena hukumannya selain dipecat dari kedinasan juga akan dihukum seumur hidup. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Akibat dipengaruhi minuman keras, seorang suami di Jalan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, tega menganiaya istrinya sendiri. Donatus tega menganiaya Sabina yang merupakan istrinya sendiri di lengan kanan menggunakan sebuah pisau yang diambil dari dapur. Cekcok suami istri itu terjadi Senin malam lalu. Donatus yang pulang dalam keadaan dipengaruhi minuman keras tak terima ditegur oleh istrinya sendiri, sehingga ia melampiaskan amarahnya dengan menganiaya Sabina.
Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi rumah pelaku dan membawa korban ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, sementara pelaku masih dikejar polisi karena melarikan diri. Kejadian penganiayaan yang terjadi di SP1 jalur 4 yang di SP1 sekitar jam 19.30 waktu Indonesia Timur telah terjadi penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga KDRT, yang pelaku tersebut adalah suami dari korban yang mengalami luka-luka. Untuk lukanya dengan pisau itu di sebelah kiri, lengan sebelah kiri itu luka sayatan, dan yang satu di belakang kepala pas di tengkuk itu sepertinya luka terkena benda tumpul itu karena bocor di belakang. Dan untuk korban yang kebetulan istrinya sendiri, kami dari Piket Polsek Mimika Baru merespon ke sana. Setelah dicari, rupanya yang bersangkutan atau pelaku yang mana suami dari korban ini melarikan diri. Polisi mengimbau pelaku segera menyerahkan diri ke kantor polisi terdekat, karena jika tidak polisi akan menangkap paksa pelaku. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Tim gabungan pencari fakta telah mengeluarkan hasil investigasi yang menyebutkan ada keterlibatan oknum tentara dalam kematian seorang tokoh agama di Kabupaten Intan Jaya 19 September lalu. Menanggapi hal tersebut, Pangdam 17 Cendrawasih Maizen Herman Asaribab memastikan pihaknya tidak akan menghalang-halangi proses penyelidikan yang akan dilakukan polisi dalam mengungkap kasus penembakan almarhum pendeta di distrik Hitadipa. Pihaknya juga akan menindak tegas siapa saja oknum TNI yang terlibat dalam kematian pendeta Yeremias. Hasil yang sudah didapat oleh tim gabungan pencari fakta kami dari TNI dan kepolisian juga ada masukan dan ambil atau diberikan oleh Komnas HAM, semuanya kita percayakan kepada tim penyidik umum yaitu kepolisian untuk melakukan, sehingga dari hal-hal yang nanti ada indikasi-indikasi ada menjurus kepada siapa yang melakukan di lapangan, misalnya kepada kami di TNI, kepada kami akan melakukan. Apabila ada yang terjadi melakukan pelanggaran itu, kita tidak terlepas dari proses hukum. Saya kira ini penanganan terhadap kejadian yang terjadi di Intan Jaya, khususnya kita mendalami tentang kejadian menjadi pendeta Yeremias. Walaupun demikian, di lapangan juga kita ada dua korban dari TNI. Oleh sebab itu saya mengharapkan saudara-saudara saya yang berpendapat supaya kembali menata diri lagi, kita kembali bersama pemerintah daerah untuk membangun daerah. Hidup bersama-sama, hidup aman, damai dan sejahtera di wilayah kita. Jangan berikutnya untuk menolak senjata. Sementara itu, Kapolda Papua memastikan dalam pekan ini jika cuaca bersahabat, pihaknya akan melakukan otopsi pada jenazah pendeta Yeremias Janambani untuk memastikan penyebab pasti meninggalnya tokoh agama di Hitadipa itu. Pendeta Yeremias Janambani, kapal otopsi saat ini sedang dikoordinasikan. Memang direncanakan supaya minggu ini. Jadi mudah-mudahan dalam waktu minggu ini bila memang cuaca baik, kita akan bisa laksanakan itu. Ya tentu kami juga perlu kerjasama dengan pemerintah daerah, Pak Bupati dan semua elemen tokoh-tokoh percaya yang ada di Sukapa, juga di Hitadipa untuk membantu proses ini. Artinya kami juga akan menghitung ya dampak daripada upaya untuk mengelola TKP dan sekaligus melakukan otopsi di sana. Karena kita perlu ketenangan. Pendeta Yeremias Janambani merupakan gembala jemaat Gereja Kristen Injili di distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Dirinya tewas usai terjadi rentetan dua peristiwa beberapa hari sebelumnya yang menewaskan 2 anggota tentara dan 3 warga sipil karena ditembak kelompok separatis. Memastikan penyebab kematian tokoh agama itu, Menko Polhukam Mahfud MD bulan lalu menerjunkan tim gabungan pencari fakta
dan hasilnya menyebut ada keterlibatan oknum TNI dalam kematian Pendeta Yeremias. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Satuan Lalu Lintas Polres Merauke telah menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut yang menewaskan seorang pengendara di Jalan Kuda Mati Merauke Minggu lalu. Hasil olah TKP polisi menyimpulkan sopir minibus Wahyudi memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan tak bisa mengendalikannya saat melewati tikungan tajam sehingga menabrak pengendara motor. Polisi kini telah menetapkan sopir minibus itu menjadi tersangka dalam kasus kecelakaan maut ini. Kendaraan roda 4 yang dikendarai oleh saudara Wahyudi Rifai. Saudara Rifai dengan dari kecepatan tidak terlalu cepat juga. Sampai di TKP di Jalan Biak Jalan Kuda Mati. Sampai di situ pengemudi ini terlalu makan jalan ke kanan, sehingga menyebabkan kendaraan roda 2 yang dikendarai oleh saudara Yan Yohanes Hubi yang menabrak. Setelah kejadian ini, saudara Yan Yohanes Hubi ini dia membonceng Ibu Dina. Jadi ketika terjadi laka lantas ini, setelah itu pengemudi roda 4 ini langsung menolong korban yang ditabrak itu, langsung bawa ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, pengemudi roda 2 ini meninggal dunia. Kecelakaan maut di Jalan Kuda Mati nyaris berujung pembakaran mobil oleh keluarga korban tewas yang tak terima Yohanes tewas Minggu malam lalu. Polisi menerjunkan ratusan personel ke lokasi tabrakan mengantisipasi amukan warga pada sopir minibus. Polisi berhasil meredam warga Kuda Mati dan memberi pemahaman agar kasus kecelakaan ini diserahkan penuh pada polisi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ruas Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sorong, Papua Barat, Selasa siang diblokade warga setempat. Warga memblokade jalan menggunakan balok, ranting, dan membakar ban bekas. Blokade jalan ini dipicu karena warga tak terima adanya pemasangan papan nama kepemilikan tanah oleh Korem Sorong. Akses menuju Kota Sorong dan Kabupaten Sorong terputus karena blokade jalan yang dilakukan warga. Menurut warga sekitar, tanah yang berada di Jalan Baru adalah tanah adat milik warga sekitar sehingga tak boleh diklaim oleh siapapun. Warga meminta Wali Kota Sorong dan Pangdam Kasuari turun langsung ke lokasi Jalan Jenderal Sudirman untuk menyelesaikan masalah ini. Kita masyarakat. Papan apa bilang? Papan apa hak milik TNI ke apa tuh? Itu omong kosong, semua tuh penipuan. Kalau memang mau datang pasang, pamit, kami tuan rumah, pamit. Ini namanya pencuri. Saya kasih tahu, namanya pencuri. Kapan dipasang? Karena mereka pasang hampir siang, kami masyarakat tidak tahu. Terus mereka datang pasang papan ini. Coba Bapak punya rumah, terus orang masuk ke sana, ambil barang keluar. Bapak anggap itu pencuri, sama saja dengan ini. Kami punya tanah, terus datang kemari pasang tiba-tiba di tempat ini. Kami masyarakat bangun kaget. Sebelumnya sudah sampai mana urusan ini, persoalan ini? Persoalan ini kan kemarin kami bicara bahwa tanah ini sudah selesai. Yang penting tata bangunan dengan baik. Terus kenapa sampai bisa ada papan ini muncul? Itu yang sekarang kami pertanyakan ini. Kami harap wali kota harus turun karena Jadi kalau bisa tolong wali kota dan rem dari Pangdam semua turun untuk selesaikan di tempat ini. Kami tidak pergi untuk selesaikan di wali kota di mana. Tidak. Kami pilih wali kota di tempat ini. Turun di sini. Itu yang kami minta. Kakak, awalnya tanah ini sebenarnya milik siapa, Kakak? Tanah kalau mau ikut sertifikat atau garapan, tanah ini garapan dari masyarakat itu tahun 62 pelepasan tanah adat. Sedangkan sertifikat dari Korem tahun 1982 itu lucu. Dapat itu garapan itu dari mana atau pelepasan tanah adat itu dari mana? Kami masyarakat ini punya. Setelah diberi pemahaman oleh polisi, berselang 2 jam warga kemudian membuka blokade Jalan Jenderal Sudirman.
Dari Kota Sorong, Papua Barat, Sadrak Wanggai melaporkan. Puluhan warga di Jalan Olahraga Merauke antre untuk mendapatkan minyak tanah. Warga yang antre tidak menerapkan protokol kesehatan. Selain berkerumun, sejumlah warga juga tidak menggunakan masker. Meski sudah dihimbau untuk tidak berkerumun, warga tetap saja tak menjaga jarak karena takut kehabisan stok minyak tanah yang langka di Merauke. Warga mengaku sudah 5 bulan kesulitan mendapat pasokan minyak tanah. Setiap minggu mereka hanya dijatah 5 liter oleh penyalur minyak tanah. Berapa satu orang dikasih berapa jatah? Paling 5 liter. 5 liter? Iya. Ini ibu beli berapa liter ini? Ini sebawa 2 jadi 2 liter kadang kan? 5 liter. Di sini kadang kita kalau sudah dari belakang paling 2 liter. Oh, ibu kalau 5 liter dipakai berapa hari, Bu? Kita kan ada dengan jualan toh. Oh, jualan juga, jadi pakai itu warung ya? Iya. 1 liter berapa belinya di sini? Itu 5 liternya 35 toh. 35 ya? 10 liter. 10 liter itu, Iya. 35? Berarti 3.500 ya? Iya. Oh, tidak lebih tidak? Tidak. Tidak dilebihkan ya? Kadang kalau kita sudah di belakang berarti dapatnya 2 liter. Oh, begitu. Iya. Karena sudah habis? Sudah habis. Sementara itu penyalur minyak tanah mengaku sudah membatasi warga yang antre, tapi warga sempat mengamuk. Dijual berapa Ibu ini? 3.500. 3.500. Ini satu kali jual habis hari ini apa? Iya, Biasa satu kali. kali ya? Iya, karena orang antri. Oh gitu. Jadi ini untuk warga Jalan Goreng ini memang peruntukannya. Kalau saya tidak bisa, karena Jadi? banyak orang pasar. Kalau nanti saya tolak, nanti dia marah saya. Oh gitu. Nah, yang penting saya dapat. Tidak Pokoknya dia siapa yang dapat. datang ambil ya? Maksudnya yang penting mau datang antri dapat. Nah, begitu saja saya tidak jual begitu banyak-banyak, kan nanti tidak cukup. Warga berharap Pemda melalui Dinas Perdagangan mengatasi masalah langkanya BBM jenis minyak tanah di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Rental dan sebagainya. Mari dalam beraktivitas usaha. Mencegah penyebaran kasus COVID-19 di Mimika yang terus meningkat, polisi terus menggencarkan imbauan kepada warga, pengendara, dan pelaku usaha. Yang beraktivitas di tempat usaha yang tidak memenuhi protokol kesehatan, khususnya penggunaan masker dengan baik dan benar. Menggunakan pengeras suara, puluhan polisi di sejumlah ruas jalan utama kota Mimika Selasa siang kemarin meminta warga, pengendara, dan pelaku usaha untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Khusus untuk pelaku usaha, polisi meminta penunjang protokol kesehatan seperti pencuci tangan dan pengukur suhu tubuh wajib dipasang di setiap pertokoan atau hotel dan tempat publik lainnya. Tetap kita akan laksanakan terus himbauan kepada masyarakat guna membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap pandemi COVID-19 ini. Karena sampai sekarang pun, khususnya Kota Timika, kita lihat peningkatan masyarakat yang terpapar ini semakin signifikan jumlahnya. Sehingga kita punya kewajiban moral untuk tetap mengingatkan kepada masyarakat. Dari hari ke hari tetap kita akan ingatkan. Polisi juga akan memberi hukuman pada warga, pengendara, dan pelaku usaha yang masih melanggar protokol kesehatan. Data per 3 November kasus COVID-19 di Mimika berjumlah 2.577 kasus. Pasien positif berjumlah 444 orang dan pasien dinyatakan sembuh berjumlah 2.108 orang. Mimika merupakan daerah nomor 2 dengan tingkat penyebaran COVID-19 tertinggi di Papua setelah kota Jayapura menduduki peringkat pertama kasus COVID-19 terbanyak. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Perpanjangan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor oleh Gubernur Papua disambut baik warga Merauke. Ratusan warga langsung mengantre di kantor Samsat Merauke untuk memanfaatkan program penghapusan pajak karena pandemi COVID-19. Petugas sengaja menyiapkan tenda dan kursi yang diatur berjarak di halaman kantor Samsat untuk mengantisipasi kerumunan wajib pajak yang datang mengantre. Seluruh warga yang datang juga wajib memakai masker dan diukur suhu tubuhnya. Perpanjangan ini ya, penghapusan denda ya. Ini kan orang kan di rumah terus semua atau
Jadi dengan ini dia perpanjang lagi lebih bagus lagi. Bagus Pak ya. Ya, sampai mudah-mudahan sampai Desember lebih bagus lagi. Oh, lebih bagus lagi ya. Iya. Diperpanjang lebih bagus lagi. Iya, Desember supaya mulai dengan awal tahun baru. Ya, bagaimana Pak menyambut dengan adanya perpanjangan penghapusan denda ini Pak? Saya kira ini termasuk baik juga. Dan mudah-mudahan ini kita sangat berterima kasih kepada pemerintah. Dan ini diharapkan kalau bisa mungkin sampai bulan Desember. Karena dengan keadaan seperti ini ya mungkin ini dapat membantu kita masyarakat umumnya yang berumah jaraknya agak jauh dari kota. Cukup jauh ya. Sudah berapa keterlambatan, berapa bulan Pak? Sekitar 2 bulan. 2 bulan ya. Sejak bulan Maret, Gubernur Papua mengeluarkan edaran untuk menggratiskan denda pajak kendaraan periode Maret hingga November 2020. Program penghapusan sengaja dilakukan untuk meringankan beban wajib pajak di masa pandemi COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyangke.